Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardawati dengan NIM 2311046 dari program studi informatika kelas B. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu dari mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Rodianto Eskom Mkom. Nah, di sini kita diberi soal ujian akhirnya, terdapat 13 soal ya teman-teman, seperti yang kita lihat di sini. Nah, untuk langkah pengerjaannya, langkah yang pertama kita akan mengaktifkan dulu exam PP-nya, yang dimana kita akan mengaktifkan dulu XGL ini agar bisa berjalan nanti hasilnya teman-teman. Di sini saya sudah start. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman Heidi XGL ini untuk menampilkan hasil query yang telah kita kerjakan. Nah, sebelumnya saya telah membuat database-nya ya teman-teman, yang bernama sales order UAS basis data lanjut, yang dimana terdapat tabel customer, tabel employees, tabel office, tabel order detail, tabel order, tabel payment, tabel product line, dan tabel produk. Nah, langsung saja teman-teman. Sebelumnya saya telah membuat jawaban dari soal-soal yang diberikan. Langsung saja untuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama terdapat join dasar, yang dimana kita disuruh untuk menampilkan daftar nama pelanggan, customer name, kota city, nama lengkap sales rep, gabungan first name dan last name dari tabel employees yang menangani pelanggan tersebut. Nah, di sini saya telah membuat query-nya ya teman-teman. Ini query-nya. Kemudian kita akan masuk ke halaman Heidi XGL-nya untuk menampilkan data yang diinginkan. Nah, inilah hasil output data yang diinginkan dari soal yang pertama. Terdapat customer name, city, first name, last name. Ya, dimana anggotanya ada beberapa seperti ini, bisa lihat teman-teman, bisa lihat ya. Kemudian untuk soal yang ke nomor 2, soal yang kedua ada join multi table, yang dimana kita disuruh untuk menampilkan semua data order, order number, order date, customer name, employees name dengan menggabungkan tabel order, customer, dan employees. Nah, di sini saya telah membuat query-nya. Ini query-nya. Kemudian kita masukkan ke Heidi XGL untuk melihat hasil outputnya. Nah, inilah hasil output yang dihasilkan dari jawaban yang nomor 2. Terdapat order number, order date, customer name, dan employee name. Untuk soal yang ketiga, soal yang nomor 3, kita disuruh untuk menampilkan 10 pelanggan dengan total pembelian total 9 quantity ordered for each age terbesar. Nah, di sini saya telah membuat query-nya. Ketiga ya. Kita disuruh untuk menampilkan 10 pelanggan. Nah, ini query-nya. Dan di sini di sini akan menampilkan outputnya, terdapat 10 pelanggan ya teman-teman. Nah, dimana customer number ada 10 pelanggan, customer name total segini. Inilah output yang dihasilkan dari soal yang nomor ketiga. Untuk soal yang nomor keempat ada subquery wherein, yang dimana kita disuruh untuk menampilkan semua produk kode, produk name yang pernah dibeli oleh pelanggan yang berasal dari negara Prancis. Berarti yang kita tampilkan hanya produk yang berasal dari negara Prancis saja. Nah, ini hasil yang telah saya buat ya teman-teman. Ini query-nya. Kita akan masukkan ke Heidi XGL untuk melihat outputnya. Nah, seginilah output yang ditampilkan dari negara Prancis yang teman-teman yang diinginkan. Nah, seperti ini. Terdapat produk kode, produk name. Nah, untuk soal yang nomor 5 ya. Nomor 5.
Untuk soal yang nomor 5, subquery hopping, yang dimana kita disuruh untuk menampilkan nama-nama pelanggan yang total pembeliannya jumlah seluruh transaksi lebih dari 100. Nah, 100.000, dimana query-nya seperti ini ya. Saya telah membuatnya, kemudian kita akan masukkan ke head ini untuk melihat hasilnya. Nah, maka hopping yang dihasilkan lebih dari 100.000. Nah, ini ada 1.000 ya teman-teman. Customer name dan totalnya. Untuk soal yang nomor 6, ada fungsi agregat dan group by, di mana kita disuruh untuk menampilkan total penjualan per negara country berdasarkan transaksi yang dilakukan dan gunakan join antara customer order, dan order details, lalu group by country. Nah, di sini saya telah membuat query-nya ya. Kita masukkan saja di sini. Kita akan lihat hasilnya. Nah, maka hasil yang dihasilkan oleh query-nya adalah ini country, terdapat 21 dan totalnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini hasil output dari soal yang nomor 6. Untuk soal yang nomor ke-7, terdapat create trigger, berarti kita disuruh buat sebuah trigger bernama log delete order yang mencatat ke tabel log order delete setiap kali data pada tabel order dihapus. Kolom tabel log order delete, order number, delete at team step, default, current team step. Nah, di sini saya telah membuat query-nya untuk meng-create trigger log delete order. Nah, query ini kita masukkan ke sini. Kita hapus ini dulu ya teman-teman, biar ada space-nya. Nah, kita akan meng-create trigger log delete ini ya teman-teman, dimana soal yang diinginkan yaitu membuat sebuah trigger yang bernama log delete order. Kemudian kita jalankan. Nah, maka trigger log delete ordernya sudah dibuat. Nah, kemudian untuk soal yang ke-8, kita disuruh juga membuat create product procedure, yang dimana kita disuruh buat storage procedure get customer order yang menerima input parameter customer ID ENT dan mengembalikan daftar order number, order date, dan total nilai transaksi untuk pelanggan tersebut. Nah, di sini saya telah membuat juga query-nya, yang dimana kita akan copy ini dulu, kemudian kita akan masukkan ke head ini. Kita hapus ini dulu ya teman-teman biar ada space-nya. Nah, ini query-nya teman-teman dari delimiter. Nah, di sini kita akan membuat diperintahkan untuk create product procedure get customer order. Nah, kita jalankan. Nah, maka ini sudah membuat ya teman-teman, sudah membuat untuk get customer ordernya. Kemudian untuk soal yang ke-9, kita disuruh juga membuat create function. Di sini sebuah function bernama calculate order total atau order ID ENT yang mengembalikan total nilai transaksi hasil dari quantity order which each untuk order tertentu. Sama seperti yang tadi ya teman-teman. Di sini saya telah membuat query-nya. Ya. Kemudian kita akan masukkan ke sini. Hapusin dulu ya teman-teman. Nah, ini query dari soal ke-9 ya. Ya, 9. Dari soal yang 9. Kita jalankan ya. Nah, berarti di sini sudah meng-create function dari calculator order total. Nah,
untuk soal yang ke-10, dimana join plus subquery kombinasi, yang dimana kita disuruh untuk menampilkan daftar nama pelanggan, customer name, nama produk, product name, dan total pembelian untuk order yang melebihi rata-rata total seluruh order. Di sini saya telah membuat query-nya. Ini query-nya. Kita akan masukkan ke sini, kita hapus ini dulu. Nah, kemudian ini query-nya kita jalankan. Nah, maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Terdapat customer name, produk, product name, dan totalnya. Seperti ini ya teman-teman, hasil dari perintah yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11. Soal yang ke-11 terdapat subquery dalam select. Berarti kita disuruh menampilkan daftar nama pelanggan, customer name, dan total jumlah order yang pernah mereka lakukan. Nah, di sini saya telah membuat query-nya ya teman-teman, seperti ini. Kita akan taruh di sini saja. Oke, kita hapus ini ya teman-teman. Nah, ini query-nya, kemudian kita akan jalankan. Nah, maka yang dihasilkan outputnya seperti ini, ada customer name dan total order, yang dimana customer yang pertama Atelier Graphique, order terdapat 3 order, dan Signal Gift Store terdapat 3 juga, dan seterusnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian untuk soal yang ke-12 terdapat view sederhana, yang dimana kita disuruh untuk membuat sebuah view bernama customer sales summary yang menampilkan customer number, customer name, total transaksi, total amount, quantity ordered, breach age dari seluruh order yang pernah dilakukan. Nah, di sini saya telah membuat query-nya. Kita hapus ini dulu ya teman-teman. Nah, ini query untuk membuat view customer sales summary-nya. Kita create ya. Nah, maka dia berhasil meng-create view customer sales summary-nya. Untuk menampilkan dari tabel ini, dari customer sales summary-nya, kita bisa menggunakan ini, query ini. Select from customer sales summary. Kita coba ya. Kita hapus ini dulu. Kita jalankan. Nah, maka hasil dari customer sales summary-nya terdapat customer number, customer name, dan total amount. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk nomor terakhir, nomor 13, view dengan filter, dimana kita disuruh untuk membuat view bernama high value order yang berisi order number, customer name, dan total transaksi dari order dengan nilai lebih dari 50. Nah, seperti biasa saya telah membuat ya teman-teman untuk query-nya terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk menginputnya. Kita hapus ini dulu, kemudian kita tambahkan query yang soal nomor 13. Nah, di sini kita disuruh untuk create view high value orders ya teman-teman. Nah, kita create. Nah, di sini sudah berhasil create. Nah, untuk menampilkan si high value order ini, kita bisa menggunakan query seperti yang tadi. Select from, tapi ganti query-nya ya dengan judul yang ini, high value order, seperti ini. Kita hapus ini. Nah, kemudian kita akan menampilkan hasil outputnya. Nah, maka output yang dihasilkan dari high value ordernya terdapat order number, customer name, dan totalnya seperti ini. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dari pengerjaan dari tugas ujian akhir semester saya ini.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kata saya yang belibet, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.